Shalom, kita berjumpa kembali di kanal MDC Medan dalam ibadah hari ini, Minggu 28 November 2021. Kiranya sukacita surgawi senantiasa memenuhi hati kita sekalian. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati. Kami berdoa Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silahkan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Pada hari Selasa 30 November 2021 pukul 19 WIB, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222-333-0023 dan passcode doa malam. Minggu depan dan selanjutnya di sepanjang bulan Desember 2021, kita akan melakukan ibadah secara hybrid, onsite, dan live streaming. Ibadah onsite dilakukan dengan pembatasan jumlah tempat duduk 90 di Ring Road dan 35 di Laut Dendang, dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ibadah akan dilangsungkan dalam 2 gelombang. Gelombang yang pertama pada pukul 9 WIB dan gelombang yang kedua pada pukul 11.15 WIB. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silahkan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara online di setiap Selasa pertama setiap bulan dalam pertemuan doa malam bersama jemaat lainnya. Saudara-saudari keluarga MDC Medan yang beribadah secara online, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 02200958878. Persembahan misi di Bank BCA dengan nomor rekening 02222355551 dan persembahan pembangunan di Bank BCA dengan nomor rekening 02222360060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Persembahan non-tunai dapat juga diserahkan dengan mengakses QR Code yang tertera di depan. Saudara-saudari yang hadir dalam ibadah onsite, silahkan memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Kita juga membawa persembahan untuk perayaan Natal 25 Desember 2021 dengan mentransfernya ke rekening persepuluhan sama seperti yang telah disebutkan di atas, dan untuk jemaat yang beribadah onsite silahkan memasukkannya ke dalam kotak khusus yang telah disediakan. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selanjutnya, mari siapkan hati, siapkan catatan, dan kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 100 ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, dan berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Pujilah Tuhan sebab baiklah, memuji Dia dan menyenangkan untuk menyanyikan pujian baginya. Ingatlah bahwa Tuhan itu Allah. Ia menciptakan kita dan kita miliknya. Kita umatnya, bangsa yang dipeliharanya. Masuklah melalui gerbangnya dengan lagu syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah Dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ajarlah kami melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun kami di tanah yang rata. Bimbinglah kami,
dan ajarlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau adalah Allah yang ajaib. Yesus, Engkau ajaib. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Hey, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya,
Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau adalah Bapa kami yang sungguh sangat mengasihi kami. Engkau Allah yang mengasihi kami dengan sepenuh hati. Kasih setiamu sungguh besar bagi kami. Sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku. Amin, amin Tuhan. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Ya Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku. Amin. Ya Tuhan. Haleluya Yesus. Melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja. Amin. Amin Tuhan. Mengatasi segala
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna ada bagi kami Tuhan. Rancangan-Mu yang indah ada bagi kami Tuhan. Aman dan sejahtera Engkau berikan bagi kami dalam setiap langkah kami, sebab Engkau Allah yang baik bagi kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Itu semua karena kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat MDC yang terkasih, hari ini kita kembali beribadah secara online. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka langsung, saya yakin ini tidak akan mengurangi sukacita untuk bersekutu bersama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami. Kami tahu hidup kami adalah karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan pada saat ini tak kala kami ingin mendengarkan firman Tuhan, biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Biar Roh Kudus-Mu yang membukakan hal-hal yang tersembunyi yang tidak bisa kami pahami. Engkau memberkati, memberikan hikmat berlimpah bagi hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya dengan kemampuan Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau memampukan hamba untuk menyampaikannya secara sederhana, sehingga kami bukan hanya dimampukan untuk memahami, tapi dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menaikkan permohonan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita di minggu terakhir di bulan November masih merupakan rangkaian tema di bulan ini, yaitu tentang The Good and Wonderful God. Allah kita baik dan dahsyat. Minggu ini kita akan membahas kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik. Saya yakin setiap saat kita merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sejak kita bangun di pagi hari, kita bisa bernafas, menghirup udara yang segar dalam keadaan sehat. Saat kita melakukan aktivitas sehari-hari dalam bekerja, kuliah, pelayanan, bahkan pada saat kita beristirahat di malam hari, kita tetap menikmati kebaikan Tuhan berupa perlindungannya bagi kita di saat kita beristirahat. Kebaikan Tuhan tidak harus dalam bentuk yang spektakuler, tetapi hal-hal kecil yang patut selalu kita syukuri. Kemarin saya baru pulang dari Jakarta dan beberapa hari kita tahu belakangan ini sering terjadi angin ribut, banjir di mana-mana, dan itu paling tidak menimbulkan rasa khawatir pada saat kita berada di udara. Malam sebelum berangkat saya berdoa meminta Tuhan memberikan ketenangan supaya tidak ada angin kencang, tidak ada hujan. Dan kebaikan Tuhan nyata pada saat pesawat berangkat kemarin, keadaan cuaca tenang,
Saya bisa menikmati perjalanan dan tiba dalam keadaan selamat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan kita baik, Allah kita baik. Karena Dia baik, maka Dia ingin seluruh ciptaannya merasakan kebaikannya. Tanpa membeda-bedakan apakah dia orang berdosa maupun orang benar. Tanpa membedakan suku bangsa kaya maupun miskin. Bahkan Allah itu baik bukan hanya di waktu-waktu tertentu saja. Tetapi di setiap saat, baik di masa lalu, masa kini, maupun di masa yang akan datang. Meskipun kita merasakan kebaikan Tuhan, tetapi seringkali kita mengabaikannya, bahkan kurang menghargainya. Karena kita beranggapan itu bukan karena kebaikan Tuhan, tapi lebih kepada hasil usaha dan hasil kerja keras kita. Tetapi Allah tetap baik, karena itu merupakan sifat dasar Allah. Kebaikan Allah tidak tergantung kepada apa yang kita lakukan, karena Dia tetap baik meskipun kita tidak baik. Kita sering memandang kebaikan Tuhan dengan cara dan sudut pandang kita, dengan pemahaman kita yang serba terbatas. Pemahaman yang serba terbatas itu cenderung menghasilkan persepsi yang keliru tentang kebaikan Tuhan. Banyak orang beranggapan bahwa karena dia berbuat baik, dia layak disebut orang baik. Mari kita bersama-sama buka kebenaran firman Tuhan di Matius 19 ayat 16 sampai 22. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dengan sedih. Pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Perikop ini menceritakan percakapan antara Yesus dengan seorang muda. Di dalam Injil Lukas lebih spesifik disebutkan orang muda ini adalah juga seorang pemimpin atau penguasa. Di usia relatif muda dia sudah memiliki karir yang gemilang sebagai seorang hakim wilayah di negerinya. Ia memiliki kemampuan melebihi orang muda seusianya. Karena jikalau tidak, mana mungkin dia bisa menjabat sebagai seorang hakim di usia yang masih muda. Dengan jabatan yang diembannya, dia juga memiliki harta yang berlimpah. Dia menyapa Yesus dengan hormat dengan sebutan guru yang menyatakan kesediaannya untuk diajar. Mungkin dia sudah lama ingin mencari jawaban atas pertanyaannya, tapi belum menemukan jawaban yang memuaskan hatinya. Perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dari pertanyaan anak muda ini kita tahu bahwa dia percaya akan adanya hidup yang kekal. Dan dia ingin memastikan bahwa ia sendiri akan memperoleh hidup yang kekal. Sangat jarang di usia yang begitu muda, di mana sebagian anak-anak muda lain seusia dia menghabiskan waktu untuk bersenang-senang menikmati masa muda, tetapi pemimpin muda ini justru menghabiskan waktunya untuk mencari tahu bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Dan dia juga menyadari ada sesuatu yang harus dia lakukan supaya bisa memperoleh hidup yang kekal itu. Coba kita lihat apa jawaban Yesus. Tuhan Yesus tidak memberikan jawaban langsung, tetapi justru memberikan pertanyaan balik. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Yesus bisa melihat bahwa anak muda ini menghormati dan mengakui Yesus sebagai guru yang baik. Tetapi Yesus hendak menuntun dia untuk mengakui dan menghormatinya sebagai Allah yang baik. Bukan hanya sekedar guru yang baik saja. Mengapa? Karena tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Secara tidak langsung Yesus mengingatkan anak muda itu.
seberapa besar pun usaha dirinya untuk berbuat baik, untuk melakukan kebaikan, dia tidak bisa menyamai standar Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Tuhan. Jadi apakah kita masih perlu lagi berbuat baik? Tentu perlu, sangat perlu malah. Tetapi alasan kita berbuat baik bukanlah karena kita ingin memperoleh hidup yang kekal. Tapi lebih kepada ucapan syukur untuk hidup kekal yang kita terima secara cuma-cuma oleh anugerah Allah semata. Bukan karena hasil usaha kita, bukan juga karena perbuatan baik kita. Di sini kita melihat bahwa anak muda yang berhasil, yang pintar itu gagal untuk memahami. Ada dua penyebabnya. Pertama, oleh kesombongan dan sikap hatinya yang merasa dia sudah mampu dengan kekuatannya sendiri melakukan perbuatan amal dan kebaikan. Dia membantu orang miskin, tidak mencuri, dia tidak berzina. Dengan kata lain, dia sudah melakukan semua dari hukum Taurat. Yang kedua, orang muda itu gagal memahami karena cintanya yang berlebihan terhadap harta dunia, yang mengikat dia sehingga terhalang untuk lebih mengenal Tuhan secara utuh. Yesus memperbaiki pandangannya yang salah dengan mengajarkan bahwa hanya satu yang baik, yaitu Allah saja. Markus 10 ayat 18 jelas dikatakan, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Setiap perbuatan baik manusia yang dilakukan tidak dapat memenuhi tuntutan atau standar Allah. Di dalam Yesaya 64 ayat 6a dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Perbuatan baik berdasarkan standar Allah adalah hidup sesuai dengan Taurat yang dirangkum dalam satu hukum, mengasihi sesama manusia. Pemuda itu dengan angkuh tetapi juga keliru berkata bahwa ia sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Ternyata ia belum memahami esensi Taurat, yaitu hidup di dalam anugerah. Buktinya ia menolak ajakan Yesus untuk menjual hartanya dan memberikan semuanya kepada orang miskin agar dapat mengikut Yesus. Taurat bagi anak muda ini sekedar alat untuk pembenaran, bukan otoritas Allah untuk ditaati dengan hati bersyukur. Kisah orang muda itu menjadikan contoh bagi Yesus pada waktu dia memberi pelajaran berharga bagi murid-muridnya. Yesus memberikan contoh ini dan juga bagi kita semua agar kita jangan dikuasai oleh harta. Fokus hidup orang yang dikuasai oleh harta bukanlah Allah dan kehendaknya, tetapi harta itu sendiri sebagai penjamin hidup mereka. Sekali lagi, perbuatan baik tidak akan bisa menyelamatkan kita. Hanya oleh anugerah kita bisa selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Sebagai ucapan syukur akan kebaikan Tuhan yang sudah Dia berikan bagi kita, kita melakukan perbuatan baik. Respon kita kepada anugerah itu lewat perbuatan baik kita. Jadi berbuat baik bukan karena kita orang baik, tetapi karena kita telah menerima kebaikan itu dari Tuhan. Kita wajib berbuat baik. Hal yang kedua yang perlu kita pahami adalah Allah itu baik dalam setiap keadaan atau situasi. Baik keadaan yang buruk maupun keadaan yang baik. Yohanes 9 ayat 2-3 dikatakan demikian. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Dalam nats ini Yesus mengoreksi pandangan murid-muridnya, bahkan mungkin sebagian dari kita, bahwa sakit, penyakit, dan penderitaan ini terjadi karena dosa. Tuhan di dalam kedaulatannya bisa memakai segala cara untuk menarik perhatian kita kepadanya. Mungkin saat ini kita lebih fokus kepada keadaan diri kita, kepada masalah kita, kepada keadaan orang lain yang mungkin lebih beruntung dari kita. Sehingga kita abai dalam melihat dan memahami Tuhan sedang bekerja lewat keadaan yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Penyakit yang mungkin kita derita saat ini tidak semata-mata karena dosa.
Perlu kepekaan akan suara Tuhan supaya kita mengerti apa yang ingin Tuhan nyatakan lewat sakit penyakit kita. Mungkin Tuhan mau pakai kita lebih lagi sebagai alat untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadanya. Mujizat kesembuhan yang dialami oleh orang yang buta sejak lahirnya bukan hanya mendatangkan kebaikan bagi dirinya sendiri, tetapi menjadi kesaksian indah bagi para tetangganya, menjadi kesaksian bagi orang banyak yang menyaksikannya. Seringkali pada saat kita sakit, kita pasti hanya berfokus pada kesembuhan diri kita. Tapi Tuhan punya maksud lebih daripada itu. Dia mau memakai sakit penyakit kita. Dia mau memakai permasalahan kita untuk menyatakan kebaikannya, untuk menyatakan mukjizatnya, dan terlebih lagi untuk menyatakan kemuliaannya. Sehingga bukan hanya tubuh jasmani kita disembuhkan, bukan hanya kebutuhan kita dipenuhi, tapi jiwa dan roh kita dipulihkan. Pengenalan kita akan Dia semakin sempurna. Dengan memahami hal ini kita tidak cepat berasumsi, bahkan menghakimi orang yang menderita sakit. Seolah-olah karena dosanya dia terkena penyakit. Sekali lagi Tuhan bisa memakai segala cara, setiap keadaan untuk menyatakan kebaikannya, termasuk lewat sakit penyakit. Tinggal kita yang harus memahami, mencari dan menemukan apa yang ingin Tuhan ajarkan lewat sakit penyakit. Atau lewat kelimpahan sekalipun yang mungkin kita alami. Tuhan ingin kita tetap menjaga kemurnian hati kita. Dengan tidak bersungut-sungut dan membandingkan keadaan kita dengan keadaan orang lain. Bagaimanapun terpuruknya keadaan kita sekarang, bertahanlah. Jangan menyerah karena pada akhirnya kebaikan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita dan kita bisa menjadi saksi-saksinya untuk menyatakan kemuliaan dan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, tidak terasa sudah hampir 3 tahun suami saya meninggalkan kami. Pada saat timbul rasa rindu, saya selalu melakukan video call dengan kedua anak-anak saya. Kembali mengenang bagaimana kebaikan Tuhan yang sudah kami nikmati, baik sebelum, pada saat maupun sesudah kepergiannya. Sebelum suami saya dipanggil Tuhan, Tuhan melimpahin kami dengan begitu banyak kebaikan. Anak-anak yang bisa menyelesaikan kuliahnya dan langsung Tuhan sediakan pekerjaan yang baik. Kami boleh menikmati liburan yang paling berkesan bersama teman-teman dan kerabat dekat. Bahkan suami saya diberi tanggung jawab yang lebih besar di dalam pelayanan. Bahkan sepulang dari menjalani operasi di Pineng pun di awal tahun 2019, suami saya masih menyediakan waktu dan diberi kesempatan untuk tetap melakukan tugas pelayanannya. Menjelang akhir hidupnya dia dikelilingi oleh orang-orang yang peduli dan mengasihi dirinya. Saya masih ingat pada saat suami saya menelpon, saya masih berada di luar kota 2 jam lebih perjalanan dari Medan. Dan dia pada saat itu muntah darah di rumah. Saya masih ingat bapak dan ibu gembala yang mengantarkan suami saya ke rumah sakit. Dan pada waktu di sana pun di rumah sakit, suami saya didampingi oleh dokter yang juga merupakan teman baiknya. Dan pada saat terakhir saya mendampingi sebelum dia tidak sadarkan diri karena kehabisan darah, suami saya mengatakan bahwa dia sudah siap untuk pergi. Dan pada saat itu saya menyadari bahwa saya harus merelakan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan. Setiap kali saya mengingat masa-masa itu saya selalu diingatkan akan kebaikan Tuhan yang menguatkan saya dan anak-anak. Rasa sedih kehilangan orang yang saya kasihi dialihkan Tuhan dengan melihat bagaimana baiknya Tuhan dalam memberikan kekuatan, memberikan penghiburan untuk menunjukkan kebaikannya. Lewat kehadiran teman-teman seiman di rumah sakit, tetangga yang penuh perhatian, lewat hamba-hamba Tuhan yang memberikan dukungan dengan kehadiran mereka secara bergantian, baik di ibadah penghiburan dan pemakaman. Sungguh Tuhan tetap menunjukkan kebaikannya dalam situasi kedukaan sekalipun. Kebaikan Tuhan tidak ditentukan oleh keadaan di sekitar kita. Semua keadaan baik atau buruk menurut pandangan kita tetap dapat dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Hal yang ketiga yang harus kita mengerti, Allah itu baik bagi setiap orang. Baik orang berdosa maupun orang benar. Matius 5 ayat 45 dikatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga,
yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Berbuat baik pada orang yang melakukan perbuatan baik kepada kita mudah. Tapi berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, kepada orang yang membenci kita bukanlah hal yang gampang dan tidak setiap orang bisa melakukannya. Tuhan ingin kita memiliki standar yang berbeda dengan standar pemahaman dari dunia. Dunia mengajarkan kita membenci musuh kita, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita. Dunia membenci orang berdosa, tetapi Tuhan mengasihi orang berdosa, tetapi membenci dosa. Dunia mengajarkan agar membalas kutukan dengan kutukan, tapi Yesus mengajarkan agar kita memberkati orang yang mengutuk kita, bahkan berdoa bagi mereka yang mencaci dan menganiaya kita. Kita menjadi anak-anak Bapa yang di sorga pada saat kita menunjukkan kasih kita, menunjukkan kebaikan kita kepada sesama tanpa membedakan dari kelompok manapun mereka, tanpa memandang apakah mereka menyukai kita atau apakah mereka musuh kita. Tuhan ingin kita sama dengan dunia. Tuhan tidak ingin kita sama dengan dunia yang hanya membalas kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepada Dia. Tuhan ingin kita sempurna sama seperti Yesus adalah sempurna. Kalau kita tahu kita menerima kebaikan setiap hari dari Tuhan, tanpa memandang kita baik ataupun jahat. Dan kita dapat rasakan dalam segala situasi atau keadaan baik atau buruk sekalipun. Bagaimana respon kita atas kebaikan Tuhan? Apakah kebaikan yang kita terima dari Tuhan berhenti pada diri kita atau orang-orang di sekitar kita saja? Tuhan katakan kita adalah anak-anak Bapa yang di sorga. Seorang anak seharusnya mewarisi sifat bapaknya. Bapa kita murah hati, kita sebagai anak-anaknya harusnya punya kemurahan hati. Bapa kita penuh kasih dan tidak memandang muka. Kita sebagai anak-anaknya seharusnya juga memiliki kasih seperti yang dimiliki Bapa. Kebaikan yang dilandaskan kasih yang bersumber daripada Tuhan tidak boleh berhenti di kita, tapi disalurkan kepada orang lain yang memerlukannya. Kita bukan hanya penerima kebaikan, kita bukan hanya penerima berkat, tapi kita haruslah jadi penyalur berkat, penyalur kebaikan itu sendiri. Apakah yang ada pada kita sekarang ini yang tidak kita terima dari Tuhan? Keluarga kita, harta kita, pekerjaan kita. Betul ada jeripayah kita di dalamnya, dalam mencapainya. Tapi bukankah firman Tuhan menyatakan kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah kita membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Setiap jerih lelah kita, bagaimana kerasnya pun kita berusaha, tetap memerlukan kebaikan Tuhan lewat berkat yang Dia curahkan supaya hasil yang kita dapatkan maksimal dan bermanfaat bagi orang lain. Jangan bangga dengan talenta yang engkau miliki karena itu pun semua milik Tuhan. Dan kembalikan kepada Tuhan lewat menyalurkannya kepada pekerjaan Tuhan. Jangan menahannya karena Tuhan berkuasa mengambilnya. Dan Dia akan menyerahkannya kepada orang yang mampu menyalurkannya untuk pekerjaan Tuhan sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan. Pada saat kita dilimpahi kebaikan oleh Tuhan, jangan sampai kita jatuh kepada ketamakan. Fokus mengejar berkat sehingga melupakan waktu-waktu yang harusnya kita sediakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Fokus kita harusnya kepada sumber pemberi berkat, bukan kepada berkatnya. Kita yang menerima kebaikan dari Tuhan juga berkewajiban menyalurkan kebaikan itu. Bukan supaya mendapat pujian, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 13-14 mengatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Yang menerima kebaikan tidak menjadi lebih rendah kedudukannya daripada yang memberi kebaikan. Karena masing-masing melakukan bagiannya sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah kita. Berhati-hatilah supaya
kita tidak memiliki niat untuk menguasai dan mendikte orang lain untuk mengikuti keinginan kita hanya karena kita pernah berbuat baik pada mereka. Sebaliknya pada saat kita menerima kebaikan dari orang lain pun, kita betul wajib mengucapkan terima kasih, tapi jangan sampai kita bergantung kepadanya. Tetapi tetaplah bergantung kepada Allah yang mampu menggerakkan hati setiap orang yang Dia ingini untuk menjadi berkat bagi kita. Karena kita berbuat baik, bukan karena kita orang baik, tapi karena kita sudah menerima kebaikan itu dari Tuhan secara gratis dan kita berkewajiban mengembalikannya dan menyalurkannya kepada orang lain. Tidak ada yang baik karena perbuatannya, hanya Tuhan saja yang baik. Dan pada akhirnya segala pujian dan kemuliaan hanya milik Tuhan semata. Biarlah jemaat MDC Medan tetap dapat merasakan kebaikan Tuhan di setiap keadaan dan lewat kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan umatnya, nama Tuhan semakin dipermuliakan dan kita semua semakin diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi untuk kebaikan yang boleh kami nikmati. Kami bersyukur karena kami boleh dipakai sebagai alat untuk menyalurkan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menikmati Tuhan, menjadi saksi-Mu Tuhan untuk menyatakan kebaikan-Mu dengan siapa kami berinteraksi. Teruslah bekerja Tuhan, khususnya di tengah-tengah jemaat MDC Medan. Dalam setiap keadaan mereka Tuhan, hamba berdoa supaya mereka juga boleh merasakan kebaikan Tuhan. Supaya mereka juga boleh merasakan kemurahan Tuhan. Supaya tidak ada satu hal pun yang menjadi penghalang bagi mereka untuk boleh menikmati kebaikan Tuhan. Biarkan kami hanya fokus kepada Tuhan sebagai sumber pemberi berkat itu. Bukan kepada keadaan kami, bukan bergantung kepada orang-orang di sekitar kami. Tapi semata-mata hanya fokus kepada kehendak Tuhan atas hidup kami. Dipermuliakanlah Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin.
Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akhiri ibadah hari ini. Arahkan hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus sendiri mengasihi engkau apa adanya, menyinari engkau dengan wajahnya, melindungi engkau, keluar masuk engkau di dalam anugerahnya, di dalam kebaikannya, di dalam kebajikan kemurahannya, dan memberkati engkau senantiasa apa saja yang kau kerjakan diperbuat berhasil dan beruntung. Terimalah berkat besar di dalam nama Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus memampukan engkau hidup di dalam anugerah, di dalam kebaikannya. Mulai hari ini seterusnya dan selamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus yang terima berkat, katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.